Ibu, anak-anak dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam sahabat. Dalam Minggu Paskah yang kedua ini kita diterangi tema dibangkitkan untuk berkarya. Tema ini sungguh relevan dengan situasi kita saat ini. Di tengah kebosanan, di tengah kejenuhan, akibat saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara sekarang ini justru merasa terpenjara. Meskipun kita berada di rumah sendiri. Karena apa? Karena memang kita sangat terbatas dalam aktivitas sosial kita. Di tengah situasi kebosanan, kejenuhan kita ini, kita diterangi tema dibangkitkan untuk berkarya. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bacaan leksonari pada saat ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 41. Saya mencoba menafsirkan perikop ini, saya beri judul Paradok para pengikut Yesus. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan ini, Petrus menegur sekaligus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Kristus, Sang Mesias. Kita melihat di sana ada paradoks yang dialami, dilakukan, yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengelu-elukan Tuhan Yesus. Kita masih ingat bagaimana ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem. Mereka mengelu-elukan Tuhan Yesus. Mereka membayangkan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Raja yang akan membebaskan mereka. Tetapi tidak selang lama kita bisa melihat orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang justru menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi ada paradok di sana. Mengelu-elukan sekaligus menyalibkan. Dan Petrus mengingatkan kepada mereka, itu sebuah kesalahan ketika mereka sampai pada tindakan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka diajak untuk bertobat dan mereka diajak untuk membuka diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bacaan berikutnya, kalau kita belajar dari Mazmur pasal 116, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema terluput dari belenggu maut. Pemazmur ini pernah berjanji atau bernasar, kalau Tuhan membebaskan dia dari kesusahan, dari belenggu kehidupan, maka dia akan mengucap syukur. Dan dalam perikop ini, dalam bacaan ini, pemazmur ingin menyatakan nasar atau janjinya itu. Mengapa? Karena dia merasakan bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia akui sebagai Tuhan yang menguasai hidupnya adalah Tuhan yang berkenan membebaskan dia dari belenggu, dari keadaan kehidupan dia yang berat. Sedangkan di dalam bacaan Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23 dalam tema kekudusan dan kasih persaudaraan. Penulis surat Petrus ini mengajak kita semua untuk meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Artinya, penulis surat Petrus ini mengajak kita untuk berbangga terhadap diri kita sendiri, bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan, karena kita berasal dari firman Allah. Tentu melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan Injil,
dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 15, saya memberikan tafsiran. Tema di sana adalah pemulihan dari kesalahan pengharapan. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus, ada banyak berita yang simpang siur yang harus diterima. Dan dalam bacaan Injil Lukas ini, Tuhan Yesus ingin kembali mengingatkan kepada orang-orang yang dahulu pernah percaya bahwa harapan mereka sebelumnya tentang Mesias, yaitu harapan tentang lahirnya seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ternyata salah. Mesias yang baru yang dinyatakan dalam karya penebusan Tuhan Yesus adalah Mesias yang harus mati. Tetapi Mesias itu adalah yang mati sekaligus bangkit untuk membebaskan umat manusia secara umum. Tuhan memperbaharui pengharapan mereka yang salah. Dari raja duniawi yang membebaskan mereka dari ekonomi dan politik, menjadi raja Sang Mesias yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan itu sudah dinyatakan melalui karya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik dari keempat bacaan tadi? Tentu dalam terang tema dibangkitkan untuk berkarya. Yang pertama, adanya paradok. Mengagumi, mengeluh-elukan, tetapi sekaligus menyalibkan. Sadar atau tidak Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, seringkali juga hidup dalam paradoks seperti ini. Kita mengagumi Tuhan Yesus. Tetapi coba ingat, berapa kali kita menyangkalinya? Kita percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi berapa kali kita juga mengingkari akan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Melalui bacaan ini kita diingatkan. Mari kita belajar dari paradok kehidupan kita ini. Jangan sampai kita begitu bangga, begitu mengeluhkan, begitu percaya, begitu mengagumi Tuhan Yesus. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kita dengan mudahnya mengingkari tugas dan tanggung jawab kita melakukan firman-Nya. Bukankah ini paradok dalam kehidupan kita? Yang kedua, saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara yang dikasihi Tuhan tentu pernah bernasar atau berjanji ketika kita sedang dalam kesusahan dan kesulitan. Tuhan, kalau persoalan ini berlalu, maka saya akan begini, dan begini. Pertanyaannya adalah, betulkah saya dan Bapak, Ibu, serta anak-anak, saudara semua berani untuk melakukan, memenuhi nasar atau janji kita seperti pemazmur? Yang ketiga adalah bahwa saya, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saudara semua yang percaya akan kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang sekarang ini disebut sebagai benih-benih baru. Sekali lagi, benih-benih baru yang berkualitas. Kita diajak, dipakai oleh Allah sebagai benih-benih yang baru yang tumbuh dalam kehidupan bersama ini, dalam semangat kasih persaudaraan. Dan yang keempat, seringkali sebagai orang Kristen percaya akan kuasa Allah, justru kita punya pengharapan yang salah. Membayangkan kalau sudah hidup bersama dengan Allah, maka tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada kegagalan. Semuanya berhasil, semuanya sukses, semuanya indah. Lupa bahwa sesungguhnya kita masih berada di dunia. Bahwa di dunia ini masih ada penderitaan. Di dunia ini masih banyak hal yang tidak terduga. Dan kita harus siap menjalaninya. Tetapi dalam pengharapan baru. Bahwa sekarang ini kita sudah menjadi benih yang baru. Maka
Justru kita harus mengucap syukur dengan berbagai macam yang kita miliki dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari di tengah kesulitan kita sekarang ini, dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Kita nggak boleh putus asa. Kita adalah benih-benih baru yang punya kualitas yang unggul. Mari di tengah kesulitan kita punya kreativitas. Untuk apa? Untuk terus berkarya. Berkarya dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Semangat kebangkitan menjadi semangat kita untuk terus berkarya. Mari kita masuk saat teduh, kita bersama-sama mendengarkan pujian dari sebagian warga GKJ Sidarja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat pasti ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari